Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih, jumpa lagi di dalam perkuliahan kita, liturgi praktis. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang pedoman perayaan Sabda hari Minggu. Yang minggu lalu telah kita bahas tentang makna dan penghayatan hari Minggu dan syarat-syarat perayaan hari Minggu. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan tata perayaan Sabda itu sendiri. Tata perayaan Sabda hari Minggu terdiri dari dua bagian besar, yaitu liturgi Sabda dan komuni. Dalam perayaan Sabda, janganlah dimasukkan bagian-bagian khusus dalam perayaan Ekaristi, terutama persembahan dan doa syukur agung. Nah, tata perayaan Sabda hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga menunjang suasana doa, serta mengungkapkan suasana suatu pertemuan liturgis dan bukan sekedar pertemuan keakraban. Teks doa dan bacaan untuk setiap hari Minggu dan hari Raya hendaknya selalu diambil dari buku misa dan buku bacaan ibadat Sabda. Dengan demikian, sambil mengikuti prasarana liturgi, umat berdoa dan mendengarkan Sabda Allah dalam persekutuan dengan kelompok jemaat di tempat lain. Dalam mempersiapkan perayaan bersama dengan kaum awam, pastor paroki dapat membuat penyesuaian sambil memperhatikan jumlah peserta, kemampuan petugas, alat musik, dan nyanyian. Bila seorang diakon memimpin perayaan, hendaknya ia bertindak sesuai dengan batas wewenang pelayanannya. Misalnya dalam beri salam, mengucapkan doa, membacakan Injil, bagian Eucharistia Kudus, dan menyampaikan pengutusan kepada umat dengan berkat penutup. Ia hendaknya menggunakan pakaian khusus yang corak dengan pelayanannya, yaitu alba dan stola. Dan pada saat-saat tertentu, ia mengenakan dalmatik serta duduk di kursi pemimpin. Seorang awam yang memimpin ibadat Sabda bertindak sebagai salah satu di antara sesama saudara seperti terjadi dalam ibadat harian bila tidak dipimpin oleh petugas petapis. Atau seperti dalam pemberkatan yang dipimpin oleh seorang awam. Di sini ia menggunakan rumusan misalnya, semoga Tuhan memberkati kita, marilah kita memuji Tuhan, dan seterusnya. Janganlah mereka menggunakan ungkapan-ungkapan yang dikhususkan bagi imam dan diakon. Haruslah dihindarkan bagian-bagian yang secara langsung mengingatkan umat kepada peran Ekaristi, seperti salam, khususnya Tuhan sertamu, dan atau rumusan pengutusan yang mungkin memberi kesan bahwa awam tersebut adalah seorang pemimpin tertapis. Hendaknya petugas awam menggunakan pakaian yang pantas untuk pelayanan itu, atau menggunakan pakaian yang dianjurkan oleh uskup. Dia tidak boleh duduk di kursi pemimpin, tetapi di kursi yang disiapkan secara khusus di luar panti imam. Altar yang adalah meja kurban dan meja pembukaan perjamuan Paskah hendaknya dipergunakan hanya untuk meletakkan hosti kudus sebelum dibagikan. Dalam menyiapkan perayaan, hendaknya diperhatikan pembagian tugas yang sesuai. Misalnya, untuk bacaan-bacaan, untuk nyanyian, untuk tata ruang, tata hias, dan sebagainya. Tata perayaan Sabda terdiri dari beberapa bagian berikut. Yang pertama adalah pembuka, yang tujuannya adalah supaya seluruh umat yang berhimpun membentuk diri menjadi satu persekutuan dan menyiapkan diri agar layak merayakan ibadat. Lalu yang kedua, liturgi Sabda, yang di dalamnya Allah sendiri bersabda kepada umatnya untuk menyatakan misteri penebusan dan penyelamatan. Lalu umat menanggapinya dengan menyatakan iman dan menyampaikan doa umat. Doa pujian yang dengannya Allah dimuliakan karena kemuliaan dan keagungannya.
komuni yang dengannya dialami dan diwujudkan persatuan dengan Kristus, dengan saudari-saudara seiman, terutama mereka yang pada hari itu mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Lalu bagian yang berikutnya, yang terakhir adalah penutup, yang dengannya diungkapkan hubungan antara perayaan liturgi dan kehidupan sehari-hari. Konferensi atau uskup setempat dapat mengatur tata perayaan tersebut secara lebih tepat setelah memperhatikan keadaan tempat, para petugas yang ada, serta masukan dari Komisi Liturgi Nasional atau Komisi Liturgi Keuskupan. Akan tetapi, kerangka dasar dalam perayaan janganlah diubah kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam kata pembukaan, atau dalam kesempatan lain, selama perayaan, pemimpin perayaan hendaknya mengingatkan umat yang hadir bahwa pada hari Minggu, pastor paroki merayakan Ekaristi dan sangat mengharapkan agar umat seluruhnya mempersatukan diri dengan secara rohani. Agar supaya umat dapat meresapkan sabda Tuhan, hendaknya ada penjelasan bacaan-bacaan atau sabening untuk merenungkan isi bacaan. Karena hal ini adalah tugas khusus imam dan diakon, baiklah pastor paroki menyiapkan dan mengedarkan teks homili kepada pemimpin umat agar mereka membacakannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan apa yang ditetapkan oleh konferensi uskup. Doa umat. Doa umat dibuat sesuai dengan urutan ujub yang ditetapkan. Ujub untuk seluruh keuskupan dianjurkan oleh uskup tidak boleh dihilangkan. Dengan demikian, hendaknya sesering mungkin didoakan ujub untuk panggilan imam, untuk uskup, dan untuk pastor paroki. Doa pujian dilaksanakan menurut salah satu cara yang diwujudkan di bawah ini. Sesudah doa umat atau sudah komuni, pemimpin merayakan perayaan mengajak seluruh umat untuk menyampaikan pujian atau syukur yang dengannya umat beriman mengakui kemuliaan Allah dan kasih setianya. Untuk itu dapat didaraskan atau dinyanyikan sebuah mazmur, misalnya mazmur 100, 113, 118, 138, 147, 150. Atau sebuah nada atau kidung, misalnya kemuliaan, magnificat, dan doa-doa litani. Selama doa pujian, pemimpin berdiri di depan umat menghadap ke arah altar dan mengucapkan doa itu bersama dengan umat yang juga berdiri. Sebelum doa Bapa Kami, pemimpin pergi ke tabernakel dan sudah memberi hormat, dia mengambil hosti kudus lalu meletakkannya di atas altar. Setelah itu, dengan berlutut di depan altar, bersama umat, ia melambungkan nada mazmur atau doa litani yang pada kesempatan ini ditujukan kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Bagaimana bentuknya? Doa pujian ini tidak boleh mirip dengan doa syukur agung. Teks privasi atau doa syukur agung yang terdapat dalam buku Misa Romawi tidak boleh digunakan. Dan setiap bahaya kekacauan hendaknya dihindarkan. Untuk pelaksanaan komuni hendaknya diperhatikan semua dikatakan dalam ritual Romawi tentang pelayanan komuni di luar perayaan Ekaristi. Baiklah, umat sering diingatkan bahwa setiap kali mereka menerima hosti kudus, juga di luar perayaan Ekaristi mereka dipersatukan dengan kurban Ekaristi. Untuk komuni, sedapat mungkin dibagikan hosti yang dikuduskan pada hari Minggu yang sama di dalam perayaan Ekaristi di tempat lain, yang diantar ke tempat perayaan sabda oleh seorang diakon atau seorang awam dalam tempat penyimpanan hosti kudus, beksis, atau bejana kudus lain. Dan sebelum atau selama perayaan disimpan di dalam perayaan di dalam tabernakel. Boleh juga menggunakan hosti atau perayaan Ekaristi terakhir tempat itu.
Menjelang Bapa kami, perayaan pergi ke tabernakel atau ke tempat penyimpanan hosti kudus, lalu mengambil biksis dengan tubuh Tuhan di dalamnya dan meletakkannya di atas altar. Kemudian membuka doa Bapa kami, kecuali bila pada saat itu diucapkan doa pujian sesuai petunjuk nomor 45b. Doa Tuhan atau Bapa kami selalu diucapkan atau dinyanyikan oleh semua, juga kalau tidak ada komuni kudus. Dalam part dilaksanakan juga salam damai. Setelah komuni kudus, sesuai dengan kebutuhan dapat diadakan keheningan kudus untuk beberapa saat atau dinyanyikan sebuah mazmur dan kidung pujian. Dapat juga disampaikan dua pujian sesuai dengan petunjuk nomor 45A. Sebelum perayaan Sabat ditutup, dapat disampaikan pengumuman dan sekaligus minta perhatian umat untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan paroki dan keuskupan. Haruslah dikakui, tidak pernah akan dialami sepenuhnya makna terdalam dalam perayaan Ekaristi, perayaan hari Minggu, baik sebagai sumber hidup Kristen bagi tiap pribadi atau seluruh jemaat, maupun sebagai ungkapan kehendak Allah, menghimpun umat orang dalam Yesus Kristus Sang Putra. Semua orang Kristen haruslah merasa yakin bahwa mereka tidak dapat menghayati imannya, pun tidak dapat mengambil bagiannya yang khas dalam pertusan universal gereja kalau mereka tidak menimba kekuatan hidup dari Ekaristi. Demikian pula, haruslah mereka yakini bahwa perkumpulan jemaat pada hari Minggu merupakan bagi dunia suatu tanda dan misteri persekutuan sejati, yakni Ekaristi. Baik, para mahasiswa yang terkasih, demikian materi kita di pagi hari ini tentang tata pelaksanaan hari Minggu perayaan Sabda. Sehingga dengan mengamati ini kita semakin yakin bahwa jikalau di tempat-tempat khusus tidak bisa merayakan Ekaristi, tetap bisa merayakan Sabda, namun harus ditekankan kerinduan akan Ekaristi itu, karena persekutuan dengan Allah sungguh sangat dimungkinkan di saat dalam perayaan Ekaristi. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.